upaya penegakan KPK itu tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan itu menjadi penting sebagai bagian penanggulangan korupsi. Apa saja? Yang pertama, kajian jalan tol. Nah, itu kami melakukan kajian terhadap jalan tol dalam konteks pencegahan. Ya, kami sudah paparkan kemarin ke Kementerian PUPR. KPK berharap dari temuan dan rekomendasi yang ada itu dapat membantu PUPR untuk melakukan perbaikan sistem tata kelolanya. Karena penting, gitu ya. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan perbaikan tata kelola seperti ini, gitu. Nah, tentu hasil dari kajian ini menjadi acuan khususnya dalam pembangunan jalan tol ke depannya, karena kita tahu infrastruktur jalan tol terus dikejar kan. Kemudian harapannya tentu dapat menutup celah-celah korupsinya, sehingga praktek-praktek korupsi di dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol ini bisa kemudian dihilangkan, diminimalisir, yang pada gilirannya kan kemudian manfaat dari infrastruktur itu bisa optimal bagi masyarakat. Tidak kemudian justru menimbulkan korban bagi masyarakat. Gitu. Kemudian hari ini tadi ada proyek cerdas berintegritas, tentu dalam rangka pendidikan anti korupsi, ya, kepada partai politik. Tahun kemarin kami lakukan ke semua partai politik peserta pemilu di tahun 2019. Di tahun ini KPK lanjutkan kembali untuk seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Tentu kami berharap kepada partai yang akan ikut dalam pemilu nanti bisa semuanya memiliki komitmen yang sama anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip berpolitik yang berintegritas, karena kita paham bahwa partai politik banyak melahirkan, dia sebagai ibu kandung melahirkan pemimpin bangsa ini melalui jalur partai politik. Hampir seluruh kepala daerah itu juga kemudian lahir dari partai politik. Oleh karena itu menjadi sangat penting di sini, karena tentu partai politik yang anti korupsi semacam ini tentu akan melahirkan kader-kader partai politik yang juga anti korupsi. Pada gilirannya penurunan korupsi bisa terwujud. Oke ya. Terakhir kami ingin sampaikan mengenai kerjasama KPK dengan Bank Indonesia. Tadi ada MOU antara KPK dengan Bank Indonesia, tentu dalam rangka untuk menguatkan dukungan dalam upaya pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana pencucian uang. Karena sekali lagi kebijakan KPK saat ini, optimalisasi aset recovery menjadi penting. Setiap penanganan perkara oleh KPK tidak hanya membawanya pada proses pidana badan penjara, tetapi menyita dan merampas aset-aset para koruptor. Jadi penting tentu ada kerjasama dengan pihak lain. Nah, di antaranya dengan Bank Indonesia ini. Tentu ini sebagai bentuk komitmen bersama, kolaborasi, sinergi antara KPK dengan pemangku kepentingan lainnya, dalam hal ini misalnya tadi itu Bank Indonesia, dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Gitu ya.